Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali menjalani pemeriksaan terkait pelaporannya ke Polda Metro Jaya pada Rabu 23 Juli. Pemeriksaan kali ini dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya di Mapolres Surakarta. Adapun Jokowi tiba di Polresta Surakarta sekitar pukul 10 pagi tadi didampingi oleh kuasa hukumnya Yakub Hasibuan. Dan saat ini Jokowi sudah selesai menjalani pemeriksaan oleh penyidik. Selengkapnya mengenai informasi ini akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Solo, Andreas Kris. Selamat sore, Andreas. Selamat sore rekan Siska di studio dan selamat sore Tribuners. Baik, Andreas, Jokowi sudah selesai menjalani pemeriksaan pada siang tadi. Lalu apa saja hasil pemeriksaan Jokowi hari ini dan juga apa saja pertanyaan yang disampaikan atau ditanyakan oleh penyidik kepada Jokowi? Ini Jokowi menjalani pemeriksaan kedua usai aduan yang dilayangkan oleh Jokowi ke Polda Metro Jaya naik ke tingkat penyidikan setelah sebelumnya yaitu penyelidikan, sekarang ke tingkat penyidikan dan Jokowi kembali dipanggil sebagai saksi untuk dimintai keterangan oleh pihak penyidik Polda Metro Jaya. Namun saat pada hari ini permintaan atau Solo di mana dan menghabiskan waktu sekitar 3 jam mulai dari 10 pagi tadi sampai baru keluar dari Mapolresta Kota Solo sekitar pukul 13.00 WIB tadi. Dari 45 pertanyaan Jokowi menjelaskan bahwa sebenarnya 35 pertanyaan sudah pernah ditanyakan oleh penyidik pada saat dirinya diperiksa sebagai saksi atau pelapor di Polda Metro Jaya beberapa waktu yang lalu, dan hanya ada 10 pertanyaan yang disebut Jokowi merupakan pertanyaan yang baru, salah satunya terkait hubungan dirinya dengan Dian Sandi, di mana Dian Sandi merupakan sosok yang mengunggah foto atau potret Jokowi di media sosial beberapa waktu yang lalu. Selain itu juga ada pertanyaan terkait KKN pada saat Jokowi duduk atau sebagai mahasiswa di Universitas Gadjah Mada, Fakultas Kehutanan, dan juga ada pertanyaan terkait seputar kuliah di mana Jokowi juga ditanyakan terkait siapa dosen pembimbing dan siapa sosok Pak Kasmujo atau siapa sosok Ahmad Sumitro itu sendiri. Demikian, Siska. Baik, Andrea, selalu terkait tadi soal dosen pembimbing, bagaimana penjelasan Jokowi terkait dengan hal tersebut? Jokowi dengan jelas menjelaskan bahwa memang Pak Kasmujo merupakan dosen pembimbing dirinya. Namun Jokowi juga menjelaskan bahwa uh, untuk dosen pembimbing skripsi sendiri, Jokowi menerangkan bahwa dia dibimbing oleh Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro, bukan Pak Kasmujo yang sempat menjadi sorotan beberapa waktu yang lalu. Baik, Andreas, Roy Suryo CS kemarin meminta penyidik untuk menahan atau menyita ijazah Jokowi. Apakah hal tersebut terjadi hari ini? Lalu bagaimana respons dari pihak Jokowi sendiri? Ya, terima kasih ya. Jokowi sendiri tadi mengatakan bahwa ada 2 dokumen yang akhirnya disita oleh pihak penyidik. 2 dokumen tersebut merupakan ijazah asli jenjang SMA saat Jokowi lulus dari SMA 6 Kota Solo dan ijazah S1 dari Fakultas Kehutanan UGM Yogyakarta. Dan memang Jokowi mengatakan bahwa melalui kuasa hukumnya yaitu Yakub Hasibuan bahwa pihak Jokowi siap apabila ada dokumen-dokumen milik Jokowi yang akan disita sebagai salah satu barang atau bahan untuk proses hukum lebih lanjut yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Baik, Andreas tadi disampaikan bahwa Demikian rekan Siska. baik, tadi
Kan bahwa Jokowi juga turut dicecar terkait dengan unggahan media sosial oleh kader PSI Dian Sandi ke media sosial soal ijazah Jokowi. Lalu bagaimana respons Jokowi terkait dengan hal tersebut? Apakah memang ada perintah khusus terhadap Dian Sandi, Andreas? Baru pertama kali bertemu dengan Dian Sandi pada saat Dian Sandi secara pribadi silaturahmi ke kediamannya pada momen Lebaran beberapa waktu yang lalu, di mana Dian Sandi disebut Jokowi pada saat bertemu dengan dirinya sempat meminta maaf atas kegaduhan yang dia buat terkait dengan unggahan potret ijazah di media sosial Dian Sandi sehingga menjadi sorotan banyak pihak sampai saat ini. Namun Jokowi menjelaskan dirinya tidak mengenal secara pribadi siapa sosok Dian Sandi maupun tidak memberi instruksi secara khusus kepada Dian Sandi untuk memposting atau mengunggah potret ijazah miliknya di media sosial. Demikian, Siska. Baik, Andreas, selanjutnya jadi sorotan terkait pemeriksaan ini adalah kedatangan penyidik Polda Metro Jaya ke Solo, Jawa Tengah untuk memeriksa Jokowi. Apakah ada alasan khusus terkait dengan hal ini, Andreas? Ya, terima kasih. Tadi pada saat wawancara dengan Yakub Hasibuan yang merupakan kuasa hukum dari Jokowi, Yakub mengatakan bahwa memang benar ada pemanggilan kepada Jokowi pada Kamis 17 Juli 2025 atau pekan lalu, di mana pada saat itu pihak Jokowi disebutkan oleh Yakub telah mengajukan surat permohonan penundaan pemeriksaan karena Jokowi sedang ada urusan yang mendesak dan tidak bisa diganti atau dirubah. Yakub juga menjelaskan bahwa apa yang beredar di media sosial maupun di pemberitaan bahwa Jokowi tidak bisa menghadiri atau datang dari undangan penyidik Polda Metro Jaya bukan karena sakit, melainkan karena sudah ada agenda yang lebih dulu diagendakan sebelum ada surat pemanggilan masuk ke pihaknya. Namun demikian terkait pemeriksaan yang digelar di Polresta Kota Solo, Yakub menjelaskan bahwa awalnya sebenarnya pihaknya tidak mengetahui akan adanya pemeriksaan di Polresta Kota Solo. Namun karena melihat pemberitaan beberapa waktu lalu bahwa ada beberapa saksi-saksi yang juga diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya di Polresta Solo, akhirnya pihak kuasa hukum Jokowi menghubungi penyidik ataupun Polda Metro Jaya apakah bisa untuk melakukan pemeriksaan terhadap Jokowi di tempat yang sama, yaitu di Polresta Kota Solo. Ternyata hal tersebut diindahkan oleh Polda Metro Jaya sehingga pada hari ini terlaksana pemeriksaan terhadap Jokowi oleh penyidik Polda Metro Jaya bersamaan dengan 10 saksi yang lain yang juga diperiksa di lokasi ataupun di ruangan yang sama di Polresta Kota Solo. Demikian, Siska. Baik, Andreas, apakah ada informasi tambahan yang bisa Anda sampaikan, terutama terkait dengan pemeriksaan lanjutan terhadap Jokowi? Untuk pemeriksaan lanjutan, Yakub Hasibuan mengatakan bahwa pihaknya masih belum mengetahui kapan dan apakah akan kembali dipanggil oleh pihak penyidik Polda Metro Jaya terkait aduan yang dilayangkan oleh kliennya ke Polda Metro Jaya. Namun demikian, Yakub memastikan bahwa dirinya maupun kliennya siap apabila dibutuhkan kembali atau dipanggil kembali untuk pemeriksaan lebih lanjut. Demikian, Siska. Baik, terima kasih laporannya. Jurnalis Tribun Solo Andreas Kris melaporkan terkait dengan pemeriksaan Jokowi di Polresta Solo. Selamat bertugas kembali. Ya, tadi pemeriksaan dan penyidik ada 45 pertanyaan, yang 35 sudah pertanyaan yang lalu tapi direview kembali, dan yang baru 10 pertanyaan, dan semuanya saya jawab sesuai dengan yang saya tahu, yang terjadi apa adanya. Pak, detail apa saja pertanyaan yang baru itu? Yang baru tadi mengenai
Kian Sandi, apakah kenal, kapan pernah bertemu, apakah saya yang meminta untuk memposting ijazah saya. Semuanya saya jawab bahwa saya bertemu di rumah saat Kian Sandi silaturahmi dan meminta maaf karena telah memposting ijazah S1 saya. Dan juga yang kedua, saya juga tidak memerintahkan untuk memposting ijazah itu di media sosial. Saya jawab apa adanya. Kemudian juga yang kedua mengenai Pak Insinyur Kasmujo, saya sampaikan bahwa beliau itu adalah dosen pembimbing saya, dan memang dosen pembimbing saya. Tapi untuk dosen pembimbing skripsi memang bukan Pak Kasmujo, tapi Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Ya, ini untuk lebih perjelas saja. Harapannya setelah pemeriksaan itu seperti apa, Pak? Ya, proses hukum kita hormati dan terus akan kita ikuti. Pak, tadi kan kuasa hukum bilang bersedia untuk penyitaan ijazah kalau diminta oleh penyidik. Tadi gimana, Pak? Ya, juga sudah dilakukan tadi penyitaan ijazah asli S1 dan SMA oleh penyidik. Dua jenis ijazah aja, Pak? Iya, iya. Tadi juga bersama-sama ya dengan saksi-saksi yang lain yang juga diperiksa, ada berapa? 11. Bapak ini kan 10 plus saya berarti 11. Bapak ini kan naik ke penyidikan, gimana Pak perkembangan hukumnya? Ya, kita ikuti seluruh proses hukum, kita hormati seluruh proses hukum yang ada, dan sampai nanti ke pengadilan kita lihat ya. Memenuhi jadwal pemeriksaan yang sudah dilakukan sore ini. Tadi pemeriksaannya juga ada 10 saksi lain yang diperiksa. Para penyidik kan juga memeriksa 8 orang hari ini kalau tidak salah. Kemarin juga katanya ada, kami kurang tahu 2 orang. Hari ini tadi kami dengar ada 11 orang. Ya, ada beberapa saksi lah yang terkait dengan saudara. Jadi kami dampingi yang ada Pak ada juga peristiwa semua. Tentunya ini adalah tahapan yang sangat penting karena sebelumnya Pak Jokowi sudah diperiksa di tahap penyidikan. Ini kan adalah karena perkara sudah naik ke tahap penyidikan, kemudian saat Jokowi juga dimintai keterangannya lagi. Tadi sekitar ada 45 pertanyaan total. Mungkin akan lebih tahu 3 jam, sekitar 3 jam mungkin ya total durasi. Fokusnya apa, Pak? Gimana Pak? Fokus dari 41 pertanyaan. Tetap sama seperti yang sebelumnya, kronologisnya seperti apa, dan tentunya pendalaman yang tadi Pak Jokowi sudah sampaikan, kenal dengan Sandi, ada juga mengenai KKN-nya beliau, bimbingnya beliau, diperdalam lah mengenai fakta-fakta perkuliahan beliau ketika Kalau terkait dokumen-dokumen tadi sempat ditunjukkan atau gimana? Untuk dokumen yang dibawa Pak? Nah, tadi juga sudah dilakukan penyitaan terhadap ijazah SMA dan ijazah S1 dalam rangka pembuktian dan dalam rangka penyidikan itu sudah disita, dan tentunya kami juga sangat welcome. Dari awal kami melaporkan perkara ini ke Polda Metro Jaya, kami sudah mengatakan dan terus berulang kali media pun selalu menyatakan bahwa kami siap dan kami sangat welcome karena itu adalah dalam rangka pemenuhan dan dalam rangka investigasi penyidikan. Ijazah asli ya, Pak ya? Ijazah aslinya, ijazah aslinya SMA dan kuliah ya, itu keduanya sudah disita oleh kepolisian. Jadi nanti, karena masih banyak orang kan yang bilang tunjukkan dong, tunjukkan, masih khususnya pihak sana mengatakan tunjukkan. Ya, dengan ini sudah resmi disita dan ini sejalan dan konsisten dengan pihak selatan sampaikan bahwa nanti di persidangan akan ditunjukkan. Jadi tinggal tunggu aja tanggal mainnya. Jadi untuk sekarang sabarlah. Apalagi orang-orang yang masih bilang tunjukkan, mungkin mereka akan menjadi pembelaan.
Tapi ya kembali lagi, karena sudah resmi disita, sudah resmi, sudah pasti akan ditunjukkan di persidangan. Apakah ini sudah Suryo ditetapkan tersangka, Mas? Belum. Sampai sekarang kan belum ada penetapan. Kami belum mendapatkan informasi apakah ada tersangka, sudah ada tersangka atau belum. Namun kami juga pahami karena penyidikannya itu baru dimulai, Pak Jokowi itu belum diperiksa sebagai penyidikan, dan mungkin akan menyimpang proses lagi dan nanti bisa ditanyakan langsung. Dan kembali lagi masih juga ada, ini perlu saya sampaikan juga, masih juga ada yang mencoba memelintir juga kemarin bahwa Pak Jokowi kemarin sudah dipanggil tapi kok sakit kemudian tidak hadir gitu kan, itu masih coba dipelintir. Di sini saya sampaikan dengan tegas bahwa memang Pak Jokowi sudah dipanggil hari Kamis kemarin untuk hadir, namun kami juga sudah disurat secara resmi untuk meminta penundaan karena memang Pak Jokowi sudah ada kegiatan agenda yang tidak dapat ditinggalkan. Namun memang faktanya kan juga beliau tetap masih dalam perjalanan. Namun kita tidak pernah mengatakan secara resmi bahwa beliau karena sakit tidak bisa hadir, karena memang kami sampaikan balik Pak Jokowi dalam keadaan sehat dan tadi rekan sudah disebutkan Pak Jokowi sehat, namun ya harap maklum memang masih dalam tahap pemulihan, jadi mohon doanya kepada semuanya. Masih berkelanjutan pemeriksaan Pak Jokowi? Pemeriksaan selanjutnya kami juga tentunya menghormati dan menunggu karena itu kewenangan penyidik. Jika dalam investigasi dalam penyidikan ini diperlukan keterangan lebih lanjut, kembali kami sudah sampaikan pasti siap, pasti menghormati Pak Jokowi sebagai warga negara yang taat hukum, tentunya selalu menghormati, dan jika dimintain pasti akan hadir lagi kembali untuk memberikan keterangan. Mas tadi bisa bareng-bareng atau? Tergantung nanti dari penyidik sih. Karena kalau yang hari ini kenapa dilakukan di Solo juga karena kami melihat bahwa penyidik sedang ada di Solo dan memeriksa puluhan saksi ternyata bersama-sama. Jadi ini bukan Pak Jokowi diperiksa khusus untuk Pak Jokowi penyidik sini. Ternyata justru karena kami mengetahui bahwa banyak sekali saksi-saksi yang sedang diperiksa di sini, oleh karena itulah kami juga mencoba menghubungi apakah Pak Jokowi dapat bisa bersamaan. Ternyata sangat mempermudah justru penyidikan dan membantu penyidik, sehingga karena kami menghormati hukum, kami ingin memberikan ya apapun yang kami dapat membantu proses penyidikan pasti akan kami lakukan. Dan ternyata hari ini sudah diselesaikan pemeriksaan Pak Jokowi di penyidikan. Ini tadi penyidik Polda ya, bukan penyidik Polda. Betul. Jadi penyidik Polda itu minggu ini sedang ada di sini. Ya mungkin nanti detailnya dapat ditanyakan langsung kepada para penyidik karena kami tidak mendahului. Tapi faktanya dan kami baca dari berita dan tadi kami tanyakan juga bahwa penyidik di Polda sedang berada di sini untuk memeriksa puluhan saksi. Dari Senin, kalau Senin ada 8 orang yang saya baca dari media. Kalau kemarin kami tidak tahu. Hari ini ada 10 orang dan plus 8 menjadi 11 hari ini yang diperiksa. Ini semua keterkaitannya untuk perkara ini. Jadi Pak Jokowi diperiksa bersama-sama tadi dengan 10 saksi lainnya. 10 saksi itu kalau boleh tahu dari relawan atau dari? Kami kurang mengetahui detailnya seperti apa. Nanti mungkin dari pihak penyidik bisa menyampaikan ke semua rekan-rekan. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.